Shalom, bab ke-19 dari buku Kerinduan Segala Zaman yang berjudul Di Sumur Yakub, mengisahkan salah satu perjumpaan pribadi Yesus yang paling menyentuh dan revolusioner, yaitu dialognya dengan seorang perempuan Samaria di kota Sikar. Peristiwa ini mendobrak tembok prasangka rasial dan keagamaan yang telah berlangsung berabad-abad. Berikut ini adalah ringkasan poin-poin penting dari bab ini. Yang pertama, perjalanan ke Galilea dan istirahat di sumur Yakub. Dalam perjalanan dari Yudea menuju Galilea, Yesus sengaja memilih rute melewati Samaria, sebuah wilayah yang biasanya dihindari oleh orang Yahudi karena kebencian rasial yang mendalam. Di tengah hari yang sangat terik, Yesus merasa lelah, haus, bahkan lapar, dan duduk beristirahat di tepi sumur Yakub, sementara murid-muridnya pergi ke kota terdekat untuk membeli makanan. Lalu poin yang kedua ialah dialog yang mendobrak tembok prasangka. Ketika seorang perempuan Samaria datang untuk menimba air, Yesus membuka percakapan dengan permintaan yang sederhana. Berilah aku minum. Perempuan itu sangat terkejut karena seorang pria Yahudi mau menyapa dan meminta bantuan kepada orang Samaria, terlebih kepada seorang wanita yang bertentangan dengan adat istiadat zaman itu. Yesus menggunakan momen fisik ini untuk mengalihkan pikirannya ke hal rohani. Dia menawarkan air hidup, yaitu kasih karunia, kebenaran dan Roh Kudus yang dapat memuaskan dahaga jiwa manusia untuk selama-lamanya. Lalu poin yang ketiga ialah mengungkapkan rahasia hati tanpa menghakimi. Jadi ketika perempuan itu tertarik pada air hidup tersebut, Yesus dengan lembut memintanya untuk memanggil suaminya. Perempuan itu menjawab bahwa ia tidak mempunyai suami. Yesus kemudian menyingkapkan bahwa dia mengetahui seluruh masa lalu perempuan itu, bahwa ia telah menikah 5 kali dan pria yang bersamanya sekarang pun bukan suaminya. Meskipun rahasia hidupnya yang kelam dibongkar, perempuan itu tidak merasakan kecaman atau penghakiman dari Yesus, melainkan sebuah kasih yang murni. Sadar bahwa pria di hadapannya bukan orang biasa, ia langsung mengenali Yesus sebagai seorang nabi. Lalu poin yang keempat, hakikat ibadah sejati dan pengakuan Mesias. Perempuan itu mencoba mengalihkan pembicaraan ke perdebatan teologis klasik antara orang Yahudi dan Samaria mengenai tempat ibadah yang benar atau Gunung Krizim versus Yerusalem. Yesus menjawab dengan sebuah prinsip rohani yang agung. Allah adalah roh dan tempat fisik tidak lagi menjadi penentu. Ibadah yang sejati adalah ibadah dalam roh dan kebenaran yang keluar dari hati yang tulus dimanapun manusia berada. Mendengar penjelasan itu, perempuan itu berkata bahwa ia tahu Mesias akan datang untuk menjelaskan segala sesuatu. Pada momen inilah Yesus menyatakan identitasnya secara terbuka, hal yang jarang dia lakukan di kalangan orang Yahudi. Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Lalu poin yang kelima, penginjil pertama, Samaria dan tuayan jiwa. Seketika itu juga iman perempuan tersebut mekar. Ia meninggalkan tempayan airnya dan berlari ke kota dengan penuh sukacita. Ia bersaksi kepada seluruh penduduk kota, "Mari lihat, di sana seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus?" Melalui kesaksian pribadinya yang sederhana namun penuh kuasa, banyak orang Samaria dari kota itu datang menemui Yesus. Mereka meminta Yesus tinggal bersama mereka selama 2 hari. Hasilnya, banyak orang menjadi percaya dan menyatakan, "Kami tahu bahwa dia benar-benar juru selamat dunia." Lalu inti pesan bab ini yang saya mau sampaikan,
Pelayanan Yesus di sumur Yakub menunjukkan bahwa Injil keselamatan ditujukan bagi semua bangsa tanpa memandang ras, gender, ataupun masa lalu yang kelam. Bab ini juga mengajarkan kepada kita bahwa metode penginjilan yang paling efektif adalah melalui pendekatan pribadi yang simpatik, serta mengingatkan kita bahwa pemuasan jiwa sejati hanya dapat ditemukan di dalam air hidup yang ditawarkan oleh Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita.